pelajaran E ya. Jadi terakhir kita belajar tentang hukum Pascal. Masih ingat nggak? Kira-kira alat apa yang kita pakai waktu itu? Ya, betul ya, jarum suntik ya. Jadi jarum suntik yang besar dan jarum suntik yang kecil. Nah, sebaiknya kamu mencobanya biar nanti kelihatan bagaimana tekanan itu akan diteruskan ke segala arah sama rata. Nah, hari ini kalau kamu lihat di depan kamu, ya kamera boleh melihat. Jadi kita belajar yang berikutnya yaitu tentang LPS 11D ya. LPS 11D itu tentang bejana berhubungan. Kalau kamu lihat dari kanan mungkin ya, dari sini ini ada teko, kemudian nanti ini ada pipa U ya. Kemudian ini ada bejana berhubungan, kemudian di sini adalah kumpulan dari zat cair atau fluidanya begitu. Nah, bagaimana prinsip daripada bejana berhubungan ini akan saya jelaskan. Baiklah anak-anak, jadi kita akan coba melihat yang bagian sini dulu ya. Karena di sini tampak paling unik dibanding yang lainnya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ada 4 buah ya. Kalau kamu lihat di sini tuh kan prinsip dari bejana berhubungan itu adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Kalau kamu baca LPS dari 11D itu begitu. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pipa ya yang saling berhubungan. Nah, bagaimana kalau kita isi air ke dalam pipa ini? Oke, kita bisa lihat ya di sini ya. Kita akan isi air. Nah, ini airnya ada di sini. Kita akan coba isi air ke sini. Begitu. Nah, coba kamu lihat apa keunikannya. Keunikannya itu adalah permukaannya sama tinggi ya. Saya lanjutkan sampai lebih tinggi lagi supaya lebih spektakuler. Nah, begitu ya. Lihat, dia akan tetap sama tinggi. Nah, apa yang terjadi anak-anak kalau kita miringkan dia ke kiri misalnya atau ke kanan kamu, boleh ya. Kita coba miringkan. Ya, nah, kelihatan kan? Bahwa dia akan selalu sama tinggi. Coba kita miringkan ke kanan. Nah, begitu ya prinsipnya. Nah, di situ ada satu gambar yang unik memang. Nah, gambar itu diperoleh dari kegiatan eksperimen ini. Terima kasih. Anak-anak, kita ketemu lagi masih dengan bejana berhubungan ya. Tapi khususnya namanya adalah pipa U. Kenapa disebut pipa U? Ya karena memang bentuknya adalah U. Jadi ini penyederhanaan dari yang kemarin yang kita atau yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Jadi kalau pipa U ini kita letakkan di sini misalnya begitu. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan di persoalan-persoalan ya. Mulai dari tingkat SMP ke tingkat SMK bahkan sampai perguruan tinggi. Terutama kamu yang masuk jurusan sipil harus tahu nih pemahaman dari pipa U ini ya. Jadi kalau kita isi air misalnya atau diisi satu zat yang sama, boleh aja yang ini ya. Nah, biar tampak air, kita akan kasih di kaki kirinya misalnya. Ya boleh saja. Kalau mau diisi kaki kanan juga boleh begitu. Nah, tadi kemarin kita belajar apa? Jadi dia permukaannya sama tinggi ya. Sama tinggi. Coba kita buktikan sama tinggi. Iya betul ya, sama tinggi itu. Kelihatan kan? Sama tinggi. Kalau diisi zat cair yang satu jenis. Ya kalau kita tambah lagi, ya tambah tinggi lah. Tapi dia tetap sama tinggi ini ya di sini permukaannya. Nah, apa yang terjadi kalau kita kasih zat lain yang berbeda jenis? Nah, kita punya minyak, ini minyak goreng. Kita coba masukkan ke mana ya? Ke sini aja biar lebih kelihatan. Coba tolong dilihat ya. Nah, saya pelan-pelan masukkannya. Tampak jelas ya. Oke, lebih banyak ya, lebih banyak sedikit. Lebih banyak sedikit, cukuplah saya kira ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu ada bidang batas ya di sini kan. Ada bidang batas di sini antara minyak dan air. Nah, ini kalau kamu di percobaan, sayang sekali kamu nggak mencoba langsung ya. Nah, ini juga saya bisa betulkan biar betul-betul rata begitu. Oke. Jadi kamu bisa tarik garis dari sini nih. Dari sini ditarik garis ke sini. Nah, disinilah yang dikatakanlah tekanannya sama tinggi begitu. Ini unik ya. Jadi kalau kamu mau kasih zat cair satu lagi ke sini juga boleh.
Jadi di garis batas ini yang bisa kamu tekankan ya, yang harus kamu pikirkan. Ini adalah konsep di mana tekanan di situ yang sama besar. Baik anak-anak, ini yang terakhir ya mengenai bejana berhubungan. Nah, di sini ada satu bentuknya bejana berhubungan tapi agak aneh ini bentuknya. Mungkin kamu menyangka ini tempat ada film jin itu kan ya, Aladin ada ya dengan lampu wasiatnya. Nah ini juga sama. Jadi ini ada bejana berhubungan. Jadi kalau diisi air nanti misalnya airnya sampai di sini permukaannya. Jadi kalau dia ditumpahkan begitu, nah dia akan keluar. Ini sebenarnya permainan saja. Di mana tutupnya? Nah sayang sekali tidak ada tutup ini di atas sini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan air ke dalam bejana berhubungan ini? Ya, silakan kamu jawab. Jawabnya dikirimkan nanti ya di chatbox pada saat kita FGD. Terima kasih.